gara-gara Ye Suci kamu kemari-kemari. Ye benar-benar udah dikutuk. Betul kan? Aku nggak salah. Kalau perempuan ini sama dengan perempuan yang di mall tadi. Kayaknya Ibu Rita udah tahu deh apa yang terjadi antara Ibu Maya dan Pak Jafar. Dan Ibu Rita juga tahu bahwa perempuan yang ada di foto itu adalah ibunya Hilman. Eka tahu. Ye ingin membalas semua perbuatan Eka kan? Karena Eka sudah bilang bahwa Ye itu manusia terkutuk. Iya, itu sengaja Ye lakukan kan? Sehingga semua yang ada di rumah ini tertiban sial gara-gara Ye. Racun ular ini masih kalah mematikan daripada aku, Suci. Sekarang gimana caranya kamu bisa selamat dari aku, hah? Ular berbisa ini bisa, hah? Aku harus ambil foto sialan itu. Foto itu udah bikin banyak masalah. Kalau Bu Rita nggak lihat foto itu, dia pasti nggak akan ingat. Dan nggak akan ada masalah lagi yang menimpa keluarganya. Ada yang mau sekamar. Aduh, aku harus gimana nih? Melia. Istri kedua suamiku. Ngapain kamu ngeliatin aku? Hah? Nggak ada kerjaan lain? Hah? Dengar ya, Suci. Aku cuma mau ngingetin kamu. Kalau kamu nggak akan pernah bisa jadi istri keduanya Dennis. Kamu tinggal di rumah ini, kamu makan di rumah ini, kamu tidur di rumah ini, tapi ya udah. Itu aja yang cuma kamu bisa lakukan. Ya, kamu juga udah jadi pembantu buat kita semua sih. Tapi denger ya, Suci. Aku nggak akan biarin kamu jadi istri kedua Dennis yang sebenarnya. Dan nggak lama lagi, kamu bahkan nggak akan ada di sini, Suci. Amelia, aku udah bosen dengan ancaman kamu. Dan aku udah capek ngomong hal-hal yang gak penting sama kamu. Suatu saat nanti aku akan buktiin sama kamu. Bukan aku yang keluar dari rumah ini, tapi kamu yang akan terusir dari rumah ini. Suci kamu tuh. Heh, Mama Lia. Berani-beraninya lu ya. Maki-maki cucu mantu kesayangan gue di depan congoran gue. Lu di sini numpang, jadi lu nggak ada hak buat marah-marahin kayak nyonya besar seperti gue. Ngerti lo? Itu apaan tuh? Sini gue pengen lihat. Ini bukan apa-apa, Oma. Ini cuman isinya barang-barang lama punya aku. Dan aku mau sumbangin ini.
sumbangin lagu lu, Pra. Orang tuh kalau mau nyumbangin dari rumah dibawa keluar, bukan dari luar dibawa ke rumah. Asal lu tahu aja ya, gue pengen lihat apa yang ada di dalam tuh. Paham lo? Suci kamari kemari, mana kopi Eka? Oh, jadi si Kumpeni minta bikinin kopi? Doilah lagunya, udah kayak Nyonya Besar aja. Emang sampai dia di sini? Ya Allah tolong. Sini Ci kopinya. Orang kayak dia mesti dikasih pelajaran. Biarin Oma yang ngadepin. Sini Ci. Aduh, Oma, jangan Oma. Aduh. Oma. Apalagi cantik. Oma, Suci mohon. Udah Suci jangan kopinya ya. Jangan Suci, biarin Oma aja. Orang kayak Anet gitu mesti dikasih pelajaran. Kamu di sini bukan pembantu, paham? Oma, Suci tahu kok Suci di sini bukan pembantu. Suci udah seperti keluarga sendiri, Oma. Tapi kan Tante Anet itu mamanya Mas Dennis juga. Walaupun Suci tahu dia benci sama Suci, tapi Suci akan berusaha untuk melunakkan hati dia. Nek, Eka tidak akan pernah suka sama perempuan yang tidak tahu diri seperti dia. Eka hanya suka sama menantu Eka, Amelie. Suci, asal kamu tahu ya cantik, model kayak Anet itu nggak akan baik sama kamu. Walaupun kamu baikin setengah mati. Percaya sama Oma. Oma, Suci mohon. Setidaknya Suci berusaha, Oma. Ya udah, kalau kamu mau coba ya. Ini Oma kasih, tapi Oma mau ludahin dulu. Oma. Suci mohon Oma jangan, ya. Biarin dia nurut sama Oma. Ya, selama ini ngebangkang dulu. Kasihin sono. Suci kok baik banget jadi orang. Naif banget. Ini kopinya, Mah. Dengar kamu ya, Suci kemari. Amelia memang mungkin sudah menerima kamu di rumah ini. Tapi Eka tidak pernah menganggap dia itu siapa-siapa. Jangan pernah mencoba memanggil Eka dengan sebutan Mama. Karena yang berhak menyebut Mama Anet adalah menantu kesayangan Eka, Amelia. Eka harus bikin Suci kemari benar-benar tidak betah di rumah ini. Tapi sebelumnya Eka harus bikin mertua Eka juga pergi dari sini. Karena dia akan selalu membantu Suci kemari. Aku akan tunggu sampai malam nanti. Sebelum itu, aku akan lakukan rencanaku yang lain untuk kamu, Suci. Gue minta maaf ya, karena 2 hari ini gue gak nemenin lo. Dan gue janji, malam ini gue pasti sama lo. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya cuma... Cuma apa? Kamu sudah berani macam-macam di rumah ini. Mana foto saya sama Maya? Berikan saya. Justru itu yang baru saya cari. Cari? Kamu mencari foto itu? Kamu memeras saya? Iya. Jangan-jangan kamu sekongkol sama Maya? Enggak, Ibu Maya yang mau ambil foto itu. Maya? Apa maksud kamu? Maya kok bisa? Papa, ini kopinya nih. Iya sebentar, Ma.
Dengar ya, urusan ini belum selesai. Nanti kamu harus jelaskan semuanya sama saya. Ngerti kamu? Apa yang harus aku jelasin ke dia? Apa bilang kalau aku ini anak haramnya? Mas Bayu kenapa sih kok ngeliatin aku terus? Semua laki-laki yang ngeliat kamu hari ini pasti akan setuju sama aku. Kamu itu cantik. Kamu anggun. Mas Bayu apaan sih? Oh iya Mas, aku mau ngucapin makasih. Soalnya Mas Bayu udah nolongin aku waktu aku diculik di hari pernikahan Suci. Yang menghiasi langit-langit hatiku. Apa ini? Buka aja. Meyakinkan diriku dan dirimu bahwa yang kita rasakan adalah cinta yang tulus, cinta yang suci. Kamu ngembaliin sapu tangan yang aku kasih waktu itu. Tapi kamu udah buat sapu tangan ini jadi lebih cantik. Oh iya Mas, aku nggak bisa ngelupain kejadian waktu itu. Waktu penculik itu bawa aku, terus ngelempar aku di jalan. Aku takut banget Mas. Kenapa sih kamu masih mengingat kejadian itu? Sekarang kan kamu gak kenapa-napa. Aku ngerasa aman aja kalau ada di dekat Mas Bayu. Lagi ngapain sih? Pasti lagi mikirin gue, ya kan? Aku bisa selesai masak, Mas. Terus sekarang mau istirahat. Suci, jangan sedih dong. Gue gak mau ngeliat lo sedih. Gue mau ngeliat lo bahagia. Dan demi anak kita, lo bahagia ya. Gue tahu, selama ini gue belum jadi suami yang baik. Maaf ya. Tapi gue janji, malam ini gue pasti akan sama lo. Dan gue gak mau ngelewatin malam tanpa lo. Gue harus ngabisin waktu sama lo. Gue minta maaf ya, karena 2 hari ini gue gak nemenin lo. Dan gue janji, malam ini gue pasti sama lo. Terus Amelia gimana, Mas? Suci, pokoknya malam ini kita harus lupain Amel. Dan kita harus buat momen yang indah buat kita berdua. Ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti ya, Mas. Suci senyum dong. Terus baru bilang kayak tadi. Aku udah senyum kok. Mas Dennis kan gak bisa ngeliat aku. Makanya ngomongnya jangan lewat telepon. Suci, gue tahu lo gak senyum. Mas Dennis, kan tadi aku udah bilang kalau Mas Dennis gak bisa lihat aku. Ya, Mas Dennis mana tahu kalau aku senyum atau enggak. Suci, lo kan istri gue. Wanita yang paling gue cintain. Jadi gue pasti tahu. Ya udah, aku tunggu di rumah ya, Mas. Nah, gitu dong. Bayu mau kemana? Mas Bayu tunggu.
tunggu. Mas Bayu. Mas Bayu kenapa sih? Kok tiba-tiba ninggalin aku kayak gini? Aku salah apa? Lita, aku minta maaf. Tapi aku harus pergi. Ini gak mudah buat aku. Dan aku mohon, kamu bisa mengerti ya. Tapi apa yang harus aku ngertiin, Mas? Jangan bikin aku jadi bingung gini dong. Lita, maafin aku. Mas Bayu. Kamu suci. Aku gak peduli apapun caranya aku harus lakukan supaya kamu pergi dari sini. Pasti akan aku lakukan. Dengan cara ini kamu dan anak kamu itu akan pergi jauh dari aku. Dennis! Bantuin aku dong, Mah. Aku udah capek berbagi Dennis dengan Suci. Pokoknya Mama harus ngelakuin sesuatu. Apa aja deh, Mah. Supaya Dennis malam ini tuh datang ke aku. Ya, tolongin aku ya, Mah. Amel sayang, tenang saja ya. Eka juga gak sudi kalau Dennis itu sampai masuk ke kamar Suci kamu kemari. Sekarang, ya masuk ke kamar Yei. Selebihnya, serahkan kepada Eka. Makasih ya, Mah. Dennis, kamu tidak menjumpai Amelia dulu. Amelia lagi sakit. Tapi Mi... Dennis, Amelia itu istri pertama kamu. Dan dia sudah dengan berkorban mau menerima kehadiran Suci kamu kemari-kemari sebagai istri kedua. Jadi sekarang dia membutuhkan kamu, dia butuh teman. Udah, jangan kelamaan mikir. Sekarang temui dia. Ingat, kamu berutang budi sama dia. Gimana keadaan lo, Mel? Pokoknya nggak baik aja. Mau gue teleponin dokter? Nggak usah, Nis. Tadi sore aku udah ke dokter, Nis. Dan dokter bilang beberapa kasus kehamilan memang lebih sulit daripada yang lain. Mel, gue tahu selama ini lo udah baik banget. Lo udah berkorban banyak untuk keluarga gue. Tapi sekarang beda, Mel. Sekarang di sini ada Suci. Dan kita baru aja nikah. Gue tahu lo butuh gue di sini. Tapi dia juga butuh gue, Mel. Dan lo juga tahu kan kenapa kita pertahanin pernikahan ini. Itu semua karena bokap lo. Bokap lo udah nekan keluarga gue. Jadi gue minta tolong sama lo. Jangan larang gue sama Suci.
Hari ini gue mau berduaan sama dia. Ya udah. Selalu aja Dennis tinggalin aku untuk sama Suci. Mas Dennis kok di sini? Bukan Amelia yang sakit? Bukannya kamu... Suci, gue tahu lo pasti bakal mikir kayak gitu. Gue tahu lo pasti mikir kalau gue selalu akan ngingkarin janji gue. Itu semua gue sengaja, Suci. Gue pengen selalu berbuat yang terbaik untuk lo. Dan pada saat gue bilang gue mau malam ini bareng lo, itu gue ucapin dengan serius. Suci, gue mohon sama lo maafin gue ya. Lo gak bahagia ya nikah sama gue? Aku seneng banget Mas kamu ada di sini. Tapi setiap kali aku merasa bahagia, aku takut Mas. Karena setiap kali aku merasa bahagia, kebahagiaan itu pasti direnggut dari aku. Gue jamin sama lo, gak akan ada orang yang bisa ngerebut kebahagiaan lo. Dan gak akan ada sesuatu yang buruk menimpa lo. Gue ada di sini. Aku perlu bukti cinta itu dari kamu, Mas. Aku harus gimana lagi sih untuk misahin mereka berdua? Ya ampun. Duh, bego banget sih, kok aku bisa lupa. Aku kan udah ninggalin ular itu di kamarnya Suci, tapi sekarang Dennis juga ada di kamar itu. Ya ampun, kok aku bisa lupa sih. Aduh, moga-moga gak terjadi apa-apa sama Dennis ya. Aduh, aku harus ngelakuin sesuatu. Aku harus ngelakuin sesuatu supaya Dennis keluar dari kamar itu. Gimana caranya juga supaya Suci tetap ada di kamar itu. Kok aku bisa lupa sih? Ular mah. Iya, ular. Aduh, Eka juga lihat ular. Aduh, ularnya udah banyak di sini. Kita pasti mau digigit, Ame. Mama Anet udah lihat ular itu. Mama lihat ularnya di mana? Di dapur. Di dapur. Ada apaan sih nih? Dennis, ada ular di rumah ini, Dennis. Ya udah, biar aku panggil pawang ular aja ya. Gimana kita bisa nyari pawang ular? Emang kita kenal? Mas Dennis jangan, Mas Dennis, ini bahaya. Suci, kalau didiemin, ularnya makin bahaya. Bisa kemana-mana. Udah deh, Kak Suci kan lagi hamil. Biar kita aja.
Kalau kita kan bisa lari. Kalau Kak Suci gimana? Suci, biar aku aja sama Dika yang ngurusin. Dennis. Dennis, bahaya udah deh. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu ya. Dia bisa masuk rumah, Nis. Cepetan. Suci, gimana menurut lo? Gue bunuh jangan ular ini. Mas, lebih baik dia dibunuh. Mudah-mudahan dia nggak ganggu kita lagi. Dennis, bahaya, Nis. Udah bunuh cepetan ularnya. Mas, jangan Mas. Udah mendingan lepasin aja. Dia juga butuh hidup. Mami akan mencari tahu orang yang bisa membaca primbon dan dia pasti akan memberitahu kita siapa yang membuat kamu menderita seperti ini. Mas Dennis! Ini semua gara-gara kamu, Suci. Udah minggir sana, pergi. Dasar perempuan sialan. Sekarang lihat. Lihat apa yang udah terjadi sama suami aku. Pergi sana. Dennis, bangun, Nis. Dennis. Nis, bangun, sayang. Dengar ya, kamu tuh udah bener-bener dikutuk ya. Kamu tuh udah menjadi kutukan buat Dennis, tau gak? Enggak, Mel. Aku gak dikutuk. Aku sangat mencintai Mas Dennis, jadi mana mungkin aku menyakiti dia. Iya, Suci kan bininya Dennis. Ini bukan kesalahan dia. Lu kalau ngomong jangan sekate-kate dong. Mami, kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu memang tidak terlihat. Iya sih, sekarang dia udah menjadi istrinya Dennis. Makanya banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang sekarang menimpa kita. Lagian, waktu nikah tidak mengindahkan sama sekali tanggalan and primbon. Lu panggil orang primbon yang paling hebat sekalipun. Pasti dia akan ngomong kalau Suci itu yang paling baik untuk Dennis. Bukan orang yang terkutuk yang kayak lu bilang. Oh, ya udah ya, Ma ya. Sebaiknya kita cari aja orang itu secepatnya untuk mengetahui hal ini. Daripada terlambat, ya kan, Ma?
Mamalia, lu kalau ngomong jangan sembarangan. Bisa-bisa lu yang dikutuk, tahu? Mami, kita cari tahu siapa yang dikutuk dan siapa yang sudah menjadi terkutuk dalam bagian hidupnya Dennis. Ya, Eka akan mencari orang yang bisa membaca primbon. Sudah. Kok membahas masalah primbon sih? Sekarang yang harus kita lakukan itu berdoa buat kesembuhan Dennis. Bukan membahas masalah yang nggak penting. Dokter, bagaimana dengan anak saya? Syukurlah dia sudah dapat tertolong. Dan sekarang dia sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Silakan. Ye diam di sini ya. Ye tidak boleh menjenguk anak Eka Dennis karena semua ini terjadi atas diri Ye. Mengerti Ye? Suci, udah ya, nggak usah dengerin omongan Mami. Kita masuk aja yuk. Ya ampun, Dennis, kamu udah sadar? Makasih ya Tuhan. Makasih kamu udah menyembuhkan suami aku. Suci, kenapa lo jauh-jauh dari gue? Sini. Dennis, dia itu yang harus bertanggung jawab dengan semua yang terjadi atas diri kamu kan? Dia juga yang sudah melarang kamu untuk membunuh ular itu sehingga ular itu menggigit kamu kan? Suci nggak salah nih. Aku aja nggak hati-hati sama ular itu. Dennis, Mami tahu dengan pasti ada yang tidak beres. Dan hanya satu cara kita untuk mengetahuinya. Dan itu akan kita lakukan sekarang juga. Mami akan mencari tahu orang yang bisa membaca primbon. Dan dia pasti akan memberitahu kita siapa yang membuat kamu menderita seperti ini. Ini cuma kecelakaan. Dan sama sekali nggak ada hubungan sama primbon atau apalah yang berhubungan dengan tahayul. Dennis, kalau emang kamu nggak cocok sama aku bersumpah, Nis, aku akan pergi dari kamu. Iya, Eka juga siap untuk dibaca. Apa lagi gue? Tenang aja cantik. Oma ini orang yang paling beruntung. Oma tahu. Wow, di kampung Oma ada orang yang TOP BGT baca primbon. Di sono terkenal banget. Namanya Mbah Surip. Sini yuk, Oma pinjem HP-nya. Iya, Mama. Halo, Mbah Surip. Upi nih Upi. Duh, kalau nggak ada perlunya ngapain juga telepon, Mbah. Mbah, ngomong-ngomong bisa datang ke rumah Ayah nggak sekarang? Hah? Kagak bisa. Mbah mau kirim adek apa kakak? Ah buset, kan Ayah kagak kenal orang ya Mbah. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi tahu kan alamat Ayah kan Mbah? Oke, ditunggu ya Mbah. Makasih Mbah. Yuk. Lu lihat aja Net, siapa sebenarnya yang terkena kutukan. Boleh, memangnya ketakut. Suci, nanti lu duduk di samping gue ya. Sorry ya, Bay. Mami sama Oma kamu itu sekarang lagi membahas masalah primbon. Kenapa mereka percaya sih masalah gituan? Sekarang, Papi minta kamu hentikan tindakan mereka itu. Iya, Pi. Saya akan coba. Bay, telepon kamu. Thanks ya. Aku sanggup menghadapi
cobaan apapun, Mas. Selain berpisah sama kamu. Aduh. Mas Denis kenapa? Aduh, sakit banget. Istri gue udah gak ada waktu lagi buat gue. Tangan gue sakit banget. Gue gak bisa ngangkat gelas itu. Tangan kiri Mas ini sakit juga. Ih, kamu tuh ngerjain aku ya. Dasar bandel. Suci, kemarin kita udah diganggu, tapi sekarang beda. Ya udahlah, kita nggak usah pikirin masalah itu. Dan gue nggak percaya sama masalah primbon-primbon apalah itu. Pokoknya, gue nggak bakal ninggalin lo. Oke? Emangnya gue bisa? Gue nggak bisa hidup tanpa lo, Suci. Kalau emang misalnya gue mau, itu pun gue nggak bisa. Aku sanggup menghadapi cobaan apapun, Mas. Selain berpisah sama kamu. Sekarang kita lupain masalah primbon-primbon itu. Pokoknya hari ini gue mau pergi sama lo. Tapi Mas... Nggak ada tapi-tapi. Suci, cepet ganti baju. Gue kasih waktu 10 menit ya. Kalau enggak... Oke. 15 menit ya. Aku ganti baju dulu. Ya. Kula nuwun. Ini pasti adanya Mbah Surip ya? Iya, Pok. Nama saya Bejo. Ya Allah tolong, apa kabarnya Mbah Surip? Oh, baik, Pok. Tapi belakangan dia sangat sibuk. Maklum, ada cabang baru. Oh, pastinya. Secara di kampungnya kan orang top. Kalau dulu tuh ya, ayah sering banget ke sono, sering ketemu. Tapi kalau sekarang udah lama nggak ke sono. Tapi kalau ame Mbah Bejo, baru kali ini kita ketemu ya. Sudah, Pok. Langsung ke pokok masalah saja, ya. Iya, lupa hampiran. Dari tadi ajak ngobrol aja ya. Nyonya, kalau gitu mulain aja, Nyok. Pok, saya membutuhkan sebuah ruangan untuk melakukan sebuah ritual agar supaya pekerjaan saya lebih tepat. Mbah, silakan pakai kamar saja. Mbak Bejo, Eka minta tolong diterawang pernikahan anak Eka Denis bersama Suci Kamkam kemari. Oke, sebelum saya mulai, dia harus tahu wetonnya Suci dan Denis. Weton? Amel, weton itu apa? Aku juga nggak tahu, Mah. Ya, sudah. Kalau nggak tahu, coba sana ngambil pulpen sama kertas. Tolong ditulis tanggal lahir dan nama Suci dan Denis. Kalau gue pasti tahu secara gitu, cucu kesayangan. Tunggu bentar ya, ayo tulisin dulu ya. Nah, ini nih Mbah Bejo, ini tanggal lahirnya Denis sama tanggal lahirnya Suci. Ane jamin deh pasti klop, ibarat baut ame mur. Mbak, sebentar, saya juga punya. Sebentar ya. Mbak Bejo, anak Eka punya 2 istri. Istri pertamanya Amelia. Tanggal lahir anak Eka udah Eka catat di kertas. Ini, Mbak. Ya sudah,
Kalau gitu, saya mulai ritual. Ya. Jangan berani kamu bicara seperti itu sama Mami ya. Semenjak kamu menikah sama istri kedua kamu ini, kamu mulai ngebantah sama Mami ya. Hai, dari mana ya berdua? Dari tadi orang yang membaca primbon itu udah datang. Seharusnya kalian juga ada di sini. Suci, kamu kemari-kemari. Semua ini kan gara-gara Ye. Mami ini apa-apaan sih? Semua salah Suci. Mami bilang semua salah Suci. Ular masuk sini juga salah Suci, iya. Ya masuk akal dikit kenapa sini? Jangan berani kamu bicara seperti itu sama Mami ya. Semenjak kamu menikah sama istri kedua kamu ini, kamu mulai ngebantah sama Mami ya. Apapun alasannya, berdua kalian duduk diam di sini. Kita tunggu sampai pembaca primbon itu berhasil menerawang apa jawabannya. Biar kita semua tahu apa yang telah terjadi. Enggak, Ma. Aku mau... Mbah, bagaimana hasil terawangnya? Saya sudah menerawang secara detail kemana-mana. Dan mereka sudah menghitung-hitung. Tapi memang dasar weton mereka nggak cocok. Apa sih yang bikin siang Suci kamu kemari-kemari kan ya, Mbah? Gak bisa dong. Yang pastinya si Mamalia yang kagak cocok sama Dennis, paham lo? Maaf, saya nggak tahu siapa itu Mamalia. Tapi kalau wetonnya Dennis dan Amelia itu sangat cocok. Justru kalau Dennis sama Suci itu nggak cocok. Bahkan Suci bisa membawa malapetaka bagi Dennis. Maaf, ada kabar yang lebih buruk lagi. Karena akibat ketidakcocokan ini, si suami bisa meninggal tahun ini.